Baik, kita lihat Big Caps ini cukup aktif diperdagangkan ya untuk perdagangan hari ini saja pada saat opening tadi. Ya, Kita lihat ada BBCA, kemudian juga diantaranya Bank BRI, kemudian Bank BNI juga yang justru lagi terkena aksi jual. Bagaimana Anda menyikapi saham-saham Big Caps begitu? Karena juga ini adalah saham-saham yang disasar nih oleh investor asing beberapa pekan terakhir, Mas. ya, jadi memang saham-saham perbankan, apalagi saham-saham yang big cap-nya ya, itu memang saham-saham yang terkena aksi jual cukup besar ya sepanjang tahun 2020 kemarin, ya 2020 ini. Tapi beberapa waktu belakangan ini juga kita bisa lihat sama-sama bahwa investor asing itu juga mulai masuk lagi. Dan kalau kita bicara dana besar gitu ya, ya kita tahu bahwa pastinya akan masuk ke saham-saham big cap kebanyakan, dan itulah kenapa kalau menurut saya saham-saham perbankan terutama yang big cap ini biasanya akan menjadi pintu masuk lah bagi dana-dana investasi asing yang besar tadi gitu. Baik, itu dia. Tapi kalau untuk bicara rentang waktu investasinya, apakah kita jangka pendek atau jangka panjang? Ya, mengingat Anda katakan juga kan sebenarnya fluktuasi dari pergerakan indeksnya juga masih terbuka juga ini, Mas. Ya, jadi Girik, ini sebenarnya tergantung dari style dari masing-masing investor ya. Apakah Anda trader jangka pendek atau investor jangka panjang ya. Tetap kalau misalkan trader jangka pendek ya mungkin Anda perlu perhatikan fluktuasi harganya atau support dan resistennya. Tapi kalau saya bicara investor jangka panjang gitu ya, bahwa tahun 2020 ini saya sering sampaikan juga bahwa ini adalah momentum untuk membeli saham-saham bagus di harga murah. Salah satunya adalah perbankan. Dan kalau bagi investor jangka panjang, ya itu tadi, mau misalkan nanti harga sahamnya koreksi lagi, tapi ini adalah jenis saham yang sebenarnya bisa dibawa itu sampai tua, katakanlah. Jadi saham yang sebenarnya cocok untuk dana pensiun. Kita bicara misalkan BRI, ya naik ke 4.000. Gimana nih nanti kalau misalkan BRI turun lagi ke 3.500, ya sudah tidak masalah. Karena kalau kita bicara entah berapa tahun lagi, ya bukan tidak mungkin BRI bisa mencapai misalkan ke 6.000, 7.000, 8.000 atau bahkan lebih tinggi lagi. Nah, itu contohnya. Berarti it's time to buy ini kalau kita bicara mengenai sektor perbankan, karena dari sisi valuasinya sudah cukup murah untuk investasi jangka panjang. Masih ada sektor properti, kita bahas di segmen berikutnya, Mas Rifan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.